Lo tuh sebenarnya nggak sepintar yang lo kira. Gue juga enggak. Tapi sekarang gue mau kasih tahu lo gimana caranya bener-bener jadi lebih pintar dari 90% orang di sekitar lo. Tenang, ini bukan motivasi manis ala self-help. Ini tamparan. Karena sekarang, otak lo kemungkinan besar malah kerja ngelawan lo sendiri. Lo bukan pemalas. Lo cuma lagi kejebak di perangkap mental. Perangkap yang kebanyakan orang masukin seumur hidup dan gak sadar sama sekali. Namanya cognitive bias. Dan kalau lo gak belajar ngenalin itu, dia bakal ngontrol semua keputusan lo. Apa yang lo beli, siapa yang lo percaya, gimana lo nilai orang, sampai gimana lo ambil keputusan. Mau tahu kenyataan pahitnya? Kebanyakan orang tuh gak bener-bener mikir waktu ambil keputusan. Mereka cuman reaksi. Jalanin hidup di autopilot, ngerasa logis padahal sebenarnya cuman kejebak salah satu dari jebakan otak yang udah dipelajari ilmuwan. Pernah debat sama orang yang keras kepala banget? Yap, itu kemungkinan besar karena bias. Tapi yang lebih parah, lo juga kayak gitu. Gue juga. Karena otak kita emang didesain buat survive, bukan buat cari kebenaran. Dan kalau lo gak belajar buat ngeraguin pola pikir sendiri, lo gak bakal pernah bisa di atas rata-rata. Contohnya nih, lo nonton berita pesawat jatuh, tiba-tiba lo ngerasa naik pesawat bahaya. Itu namanya availability heuristic. Otak lo nganggap sesuatu itu sering terjadi cuman karena itu keinget terus. Padahal, secara statistik, lo lebih mungkin celaka karena kepleset di kamar mandi. Tapi lo gak panik tiap mau mandi kan? Nah, gitu cara bias main. Terasa nyata, padahal salah. Jadi harus ngapain dong? Satu kebiasaan kecil bisa ngasih lo keunggulan gede. Pemikiran kedua tingkat, alias mikir lebih dari satu langkah ke depan. Contoh, gue bolos gym hari ini deh. Capek. Kelihatannya sepele ya. Tapi mikir level 2 tuh gini. Oke, gue bolos hari ini. Besok jadi makin gampang bolos. Tahu-tahu udah 2 minggu. Gue ngerasa gagal, kehilangan semangat, harga diri jeblok. Mikir level 2 itu artinya bukan cuma nanya apa yang terjadi sekarang, tapi juga apa yang bakal terjadi abis ini. Lu puter kasetnya terus sampai akhir. Orang-orang yang mikir beneran tuh gitu. Bukan reaktif tapi strategis. Bukan jadi robot dingin, tapi tetap jernih waktu yang lain panik. Mereka udah 5 langkah di depan, sementara yang lain masih bingung di langkah pertama. Mau lebih dalam lagi, otak lo males mikir. Mikir itu butuh energi. Jadi dia cari jalan pintas. Makanya lo bisa scroll TikTok berjam-jam daripada ngadepin masalah. Makanya lo sering ikut kata hati daripada lihat data. Tapi kabar baiknya, sama kayak otot, otak lo juga bisa dilatih biar makin kuat. Mulai dari hal kecil. Sebelum ambil keputusan, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, apa kebalikan dari pendapat gue sekarang? Coba debat lawan pikiran lo sendiri. Aneh? Emang. Tapi itu gunanya. Lo ngajarin otak lo buat mikir, bukan cuma ngerasa. Intinya gini, kebanyakan orang hidup dalam echo chamber mental. Mereka scroll, konsumsi info, reaksi, tapi jarang mikir, gimana kalau gue salah? Ini emosi bantu gue atau malah ngibulin? Gue lagi mikir atau cuma jalanin skrip doang? Cuma satu hal, latih diri lo buat berhenti sebentar dan mikir lebih dalam. Dan pelan-pelan, lo bakal mulai ngelihat hal-hal yang orang lain gak nyadar. Ini bukan sihir, bukan bakat, cuma disiplin berpikir. Dan itu langka. Makanya orang yang bisa menguasainya sering jadi lebih pintar, lebih tajam, dan bisa ngalahin 90% orang lain. Jadi kalau lo masih baca sampai sini, tanyain ke diri lo, abis ini gue mau nonton video lain, atau gue mau ngelakuin sesuatu sama info ini. Pilihan di tangan lo. That's it dari gue. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi.